Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir dalam segmen Selamat Sore Medan. Seperti biasa ya Bang, kita akan membacakan 3 berita yang menjadi topik pilihan untuk hari ini. Ini salah satu beritanya dari daerah, ada yang cukup menarik, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut karena ini di luar prediksi BMKG. Di luar Nurul. Apa? Iya. Di luar Nurul ya. Iya. Tidak terpikirkan. Kalau bisa gitu ya, ada orang seperti itu ya. Iya. Maka ini kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama ini ada apa nih Bang? Tapi yang pertama menarik juga. Ini terkait betul, ya benar. Yang sedang menjadi tren kayaknya ya. Tapi ini tren dalam hal negatif. Dalam hal negatif banyak dibicarakan oleh para warganet ya. Termasuk di TikTok. Betul, ya kan? betul. Nah, kita juga sedang live di TikTok ini. Oh, ini live TikTok ya. TikTok siapa yang mau tap layar buat pimpinan ketua-ketua ya kan, kasihlah ya kan? Kita nggak ngemis ya, tapi kalau mau nggak apa-apa. Jadi ini yang pertama ini menjadi pembicaraan karena cukup meresahkan begitu dan menimbulkan kerugian yang besar begitu ya Bang. Iya. Ini ada apa nih Bang? Iya, terkait dengan pencurian ban mobil. Nah, ini kita agak aneh juga kalau kita pikirkan. Betul. Terutama ada satu kasus itu 4-4-nya hilang. Ini makanya agak ngeri ya. Iya. Sehingga ada yang beranggapan ini maling ban mobil ini udah kayak kru F1 katanya ya Bang. Ya, kita dapat CCTV-nya dan ternyata memang seperti dugaan kita sebelumnya bahwa pencurian ini tidak dilakukan perorangan tapi ada kayak tim ya. Iya, mereka datang beberapa orang naik angkot ya, yang angkot 10 yang agak kurang elit itu naik angkot ya, tapi angkotnya sama betul Bang. Jadi ada beberapa peristiwa yang terekam CCTV itu pelakunya sama katanya, sama pelakunya naik angkot juga, dan angkotnya sama ya, nomor 10 ya. Ke arah mana tuh nomor 10? Saya kurang tahu sekarang karena udah nggak pernah naik angkot lagi. Betul, semenjak SMA lah. Sudah naik sepeda motor ya. Naik motor sama numpang kawan. Iya, kita dapat videonya, coba kita lihat dulu.
kerja? Oh, jadi kejadiannya waktu hari Jumat itu, malam Sabtu, aku kan pulang malam, habis badminton, kira-kira jam 1 gitulah. Jadi malas aku masukkan ke garasi, aku biarkan aja parkir di sini. Tiba-tiba jam 5 aku keluar, udah ban 4 udah nggak ada. Berarti kejadian itu jam berapa Pak? Kalau aku lihat dari CCTV itu dari jam 3:30 sampai 4:30 kira-kira gitulah. 1 jam aja dia kerja. Satu orang yang kerjakan satu orang pakai nongkrak engkol aja dia. Kawannya nunggu seberang sana pakai angkot. Kalau kulihat apa nomornya itu nomor 10 tuh angkotnya, trek 10. Berarti komplotan ya? Tak komplotan, pokoknya 2 orang udah pasti lah. Satu supir, satu dia. Tapi yang ngerjakan satu orang aja. Dalam rekaman CCTV berapa lama Pak dia beraksi? 1 jam lah lebih kurang. 1 jam ya? Tapi tidak ada warga yang melihat ya? Ada sekali aja yang jam begitu pula ya. Ini kan agak di dalam gang, jadi jalan kan sana jauh. Ada orang lain. Ini jalan begitu ini. Dan kerugian kira-kira berapa Pak? Kalau yang baru nih 15 juta. Kalau baru. Untuk kehilangan mobil ini baru ya? Untuk menimpa Bapak di gang ini apa di mana? Baru ini. Baru ini. Ya. Jadi ini langka kira-kira ya. Jarang lah. Maka aku selalu aja taruh sini, dikit kan nggak pernah kejadian gitu. Baru ya? Baru ini kejadian. Dan untuk ban baru ini sendiri habis berapa lagi Pak? Kali ini kok beli second kan 5 juta 4 biji. Dan kejadian ini ada nggak dilapor ke pihak berwajib? Belum ada. Belum ya? Nah, karena aku nggak kenal pula tersangka ya kan. Kalau kenal tersangkanya mungkin ya lapor lah segera ditang. Nah itu Bang, 4 mobil. 4 Jadi ban. kalau dihitung tadi kata Bapak itu untuk 4 ban itu 15 juta lah. 15 ya. Dan itu. dia terpaksa beli ban bekas baru sehingga dia kalau di total jadi rugi 20 juta karena ban bekasnya 4 biji 5 juta. 4 biji 5 juta. Astaga. Ini mobil Bapak itu kayaknya Korea punya ya, Glory apa gitu. apa namanya itu ya? Iya, Glory. iya. Apa tuh? Ya, jadi Kia buatan- katanya. Hah? Kia. Ya, buatan Korea itu ya. Korea, Kia. Iya, jadi memang ruginya cukup banyak ini, sampai puluhan juta dan apa ya? Dan kasus ini bukan sekali sebenarnya, sudah beberapa kali Kalau- gitu. kalau Kemarin ada di gereja. Kalau di data kita ada 5 ya, 5 Ya, sama kira-kira Bapak ini. 5 gitu, 5 peristiwa dengan modus yang sama. Modus gitu. yang sama dan kayaknya dugaan pelakunya sama, juga sama. karena naik angkot. Kiot 10 tadi ya. Angkot Untuk 10. Yang paling mungkin besar kerugian itu Bapak yang, ini yang di Petisah ya. sama. Petisah. Ini kan 4 ban dia. Ya, Petisah itu si RV. Oh iya pula. Sak bela-belanya. Pela-pelanya si RV ban lebar. Aduh, berapa itu ya kan? Jual cepat tapi kok belum di apa ya? Nah, itu juga yang menjadi ini Pertanyaan, kita ya, menjadi question kita ya. Menjadi question. Ya, kok kan sudah dapat ini gambaran pelaku naik angkot gitu, angkot 10. Tinggal sebenarnya Diseser kan? melidik aja ke pool atau ke pangkalan gitu kan. Siapa yang siapa siapa pemainnya bisa kan gitu. sebenarnya. Kan ada juga nampak juga apanya ya? Enggak nampak ya? Kayaknya sih karena kabur itu Bang. Kabur. Ya, tapi mudah-mudahan kalau didatengin cepatnya dapat itu kan. Cepat lah kalau mau. Iya, kalau ke pangkalan ajak minum tuh aja ya, ada di lain dengar apa gitu kan. Udah siapa itu kan? Kerjaan siapa itu kan? Iya, situnya itu katanya. Selesai kawan. Iya, tadi Kapolresta Medan sudah merespon apa ya? Semalam kan waktu ulang tahun Kota Medan Pak Bobi meminta supaya ditindak tegas ya, termasuk juga begal, geng motor, maling, termasuk maling ban ini yang kadang meresahkan. Betul. Tadi sudah direspon sama Pak Kapolresta Medan ya, dan ya mudah-mudahan lah dengan respon itu cepat ditangkap ya. Nah, ini kita sekarang terhubung dengan reporter kita, ada Bung Aprianto. Bung Aprianto. Ya, ini selamat sore Bung Aprianto. Selamat sore. Ya, selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Waduh, Di ini mana kayaknya ini di warung sesuatu ya. Ada gorden-gordennya. Ada menyediakan plus-plusnya. Kayaknya biasa gitu kan? Iya, ada gorden-gorden. Baik, Toh. Ini bisa dijelaskan nggak, Toh? Ini peristiwanya ini kapan, kemudian
kenapa korban memarkirkan kendaraannya di luar? Kenapa misalnya kok nggak di garasi atau memang nggak punya garasi atau seperti apa? Tadi kita lihat ada garasinya gitu ya. Ada garasinya, tapi kata dia tadi malas dia masukkan. Alah, udahlah malas masukkan. Akhirnya jadi kehilangan. Jadi inilah musibah lah sama dia. 4-4 loh. Sampai dia keluar, banku mana? Silakan toh. Ya bang, selamat sore Tribuners. Iya. Awal mula ceritanya ini di mana korban bernama Sukiman ini pada Sabtu malam baru saja selesai berolahraga, yaitu bermain bulu tangkis. Nah, di mana dia pulang ke rumahnya sekitar pukul 1 pagi hari. Dan pada saat itu dia merasa kecapean dan juga malas untuk memasukkan mobil miliknya ke dalam garasi. Dan pada pukul 5 dia terbangun dan ingin mengecek mobil yang berada di luar, dan dia terkejut karena memang 4 ban mobilnya sudah tidak ada di mobil tersebut. Nah, setelah dilakukan pengecekan CCTV, dia baru menyadari ada komplotan maling ban mobil ini, yang dimana satu orang yang mengerjakan pencurian ban mobil dan juga satu lagi berada di angkot yang di seberang jalan tersebut. Pelakunya berapa orang toh kalau dari informasi yang kita terima? Kalau pelaku sendiri bang yang tertangkap CCTV itu cuma 1 orang bang, yang mana dia yang mengerjakan untuk membuka seluruh ban tersebut. Namun untuk di dalam mobil angkutan sendiri tidak terekam jelas bang, karena yang terekam itu cuma setengah badan dari mobil itu bang. Berarti ada kemungkinan pelaku lebih dari 1 orang ya? Kalau untuk dari dugaan dia korban sendiri bang, itu berdua orang saja bang, yang mana satu supir angkot dan juga si pelaku ini bang. Tapi bisa apa ya, dalam tempo yang cepat seperti itu ya? Kalau kayak kata-kata Bung Karno saat membacakan teks proklamasi ya, dalam tempo yang singkat-singkatnya. Nah, ini kalau korbannya sendiri tidak kenal ya dengan apa ya, karena dia bilang tadi saya karena nggak tahu jadi nggak mau lapor kata gitu ya. Kenapa dia bapak ini nggak ngelapor Apri? Tadi kan sempat diwawancara si korban ya. Apa yang menjadi dasar dia kenapa nggak mau ngelapor gini? Toh udah rugi 5 juta. 20. 20 juta. Lumayan tuh. Sebenarnya ada alasan dia tidak melapor tuh bang, tapi dia nggak berani menyampaikan bang ke publik. Berurusan dengan polisi. Karena mungkin kayak ini ya, orang-orang bilang ya, kita kalau hilang kambing lapor jadi rugi lembu gitu kira-kira. Perkiraan begitu bang. Hilang ban jadi hilang mobil. Iya. Tapi dia ada rencana nggak, atau memang sudahlah gitu, ikhlas aja saya berharap sama polisi aja gitu kira-kira? Ya bang, dia sendiri memang nggak ada rencana sama sekali untuk melapor ke pihak kepolisian. Namun dengan viralnya berita ini, dia berharap polisi bertindak dan juga kepada masyarakat lain agar lebih waspada. Dan tadi juga saya mencoba konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Medawan. Dia menyebutkan akan tetap menindaklanjuti kasus ini bang, walaupun tidak ada laporan korban. Gitulah. Oke, biasa kan polisi nanti alasannya korban tidak melapor gitu, sehingga kita pun apa ya gitu kan, biasa itu ya. Kemarin kayak ada pencurian tiang ya. Itu karena ada waktu kemarin di iya, ada tiang bukan, ada tiang semacam besi atau dicuri, tapi pelakunya sudah diserahkan. Tapi karena alasan ini mau dilepas gitu, sehingga Pak Apri turun tangan. Tadi pun juga bang, dari Kanit juga membilang seperti itu juga bang, dari Kanit Reskrimnya. Tapi karena aku langsung tembak ke Kasat Reskrim bakal menindaklanjutinya bang. Berarti Kanit ini sering lepas orang ya. Oke, baik. Pri, ini kan ada beberapa ya kasus ini. Kalau kita dalam catatan kita ada 5-6 kasusnya, dan sepertinya yang melapor itu hanya yang di kawasan Medan Baru ya. Apri dapat informasi nggak sudah sejauh mana perkembangan laporannya? Ya bang, untuk yang di Medan Baru sendiri memang saya kurang apanya bang, karena memang kemarin sempat saya hubungi Kanit Reskrimnya. Korban itu sempat tidak membuat laporan bang, karena memang lagi keadaan sibuk. Namun untuk lanjutnya bang, saya belum mendapatkan informasi apakah memang korban sudah membuat laporan atau belum bang. Karena kemarin polisi sendiri menyebutkan korban akan berjanji membuat laporan itu pada hari Senin kemarin bang.
Baik, Oke. barangkali nanti bisa di follow up janjinya Pak Kasat ya. Karena kan Pak Kasat dan Pak Kanin ini berbeda ya. Kalau Pak Kanin mau apa ya? Mau iya, tapi kalau Pak Kasat janji mau melidik, ini satu progres yang baik. Barangkali nanti bisa di follow up seperti apa proses pengejaran dan upaya penangkapannya. Ya. Mungkin itu aja toh. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Iya, selamat sore, Pri. Nah, itu tadi Bang. Ya. Jadi Pak Kasat katanya sudah janji akan melidik itu gitu kira-kira. Nah, ini mudah-mudahan pelakunya bisa ditangkap. Sebenarnya Ya. ada 2 Polres yang bisa saling berkoordinasi kan, Polres Pelabuhan Belawan dan Polres Tabes Medan kan. Ya. Karena TKP terakhir adalah Polres Pelabuhan Belawan di Marelan kan. Jadi sebenarnya gampang kalau mau nangkep aja kalau serius gitu. Iya, apalagi tadi ada benang merahnya kayak angkot Iya, tadi kan. angkot kan gitu. Jadi kita sudah ada dapat beberapa video dan angkot itu muncul. Betul. Nah, itu benang merahnya nih. Berarti mereka menggambar Iya, kemana-mana ya, betul. atau menggambar nyeser. Iya, dengan jangan pakai sampai itu. pula nanti mobil Pak Wali Kota pula hilang bannya kan gitu. Wah, itu kalau itu gelap. Kalau itu gelap. Gelap. Iya. Mahal tuh mobil Pak Wali. Coba lah. Enggak malingnya, enggak polisinya pun gelap. Ya kan, Polisinya gelap kalau itu ya. Kena sindir begal langsung tak tuh. Apalagi kok udah hilang ban sampai mobil hilang. Pak Bobi ya kan. Tahu Pak Bobi mau kerja besok Iya. pagi maksudnya. Mana? Ya mana ban lu? Ya bukan nggak mungkin juga Iya, kan, karena makanya. sekarang di Medan ada ini ya, geng-geng motor itu. Iya, betul. Geng-geng motor itu sekarang konvoy siang-siang lewat di rumah dinasnya Pak Iya Wali. betul, lewat juga di rumah dinasnya Pak Pak Gubernur kan Ya, gitu. Wah, padahal ini gubernur kita agak ngeri ya, ngeri, masih nggak takut juga mereka. Betul, ini kalau Pak Gubernur marah nanti kalian disikatnya kalian. Tapi karena Pak Gubernur lagi fokus berpolitik, Ya, jadi lagi iya kan, udahlah dulu gitu Nah, kan. nanti aja ya kan. Tunggu tanggal mainnya. Oke, itu berita yang pertama. Iya. Kita akan Tapi lanjut ada ini nih, ada beberapa komentar yang masuk dari di kita nih. TikTok ya. Para tiktokers nih kita bacakan ada beberapa. Iya, ada Ada Bu Ale, Bu Ali Ale Cloth. Cloth. Apa nih Ali Cloth ya? Ini kayaknya Clothing ya? pedagang baju ini. Baju dia. Iya. Belakangnya ya familiar Iya. namanya. Cloth ya, clothing ya. Ini kalau dibilang pangling, Apa tuh? pedagang baju keliling. Tapi lewat medsos. Lewat medsos Iya, ya. ini ada Bung Ali bilang semakin menyeramkan ya kota Medan. Oh iya, betul. memang agak-agak seram sekarang. Kemudian ada Sani FKJ. Wih, langka yang ginian katanya. Aku pikir SKJ tadi, senam ketegaran jasmani. FKJ ini apa ya? Weh, langka yang beginian. Oh, enggak, di Medan enggak. Memang langka lagi iya. sekarang, kan? Sedang musimnya. Musim lagi tren Jadi kayaknya. sekarang Ada penambahan musim lah ya. Apa, iya. Selain musim buah-buahan, musim durian, musim hujan ya. hujan, Ini sekarang musim maling ban. Bertambah musim ya. Banyak ya, kalau Banyak. dulu ingat ada apa ya? Beca apa? Beca antu. Beca siluman kan, tuh, mencuri pakai beca. Iya. Sekarang pakai angkot. Ini apa ya? Melihat kecepatannya tadi kayaknya Profesional ya. Ini Iya, kayaknya latihan di Korea Utara ini. iya, ini tim Ferrari, McLaren, Mercedes boleh ini mengambil ya. Apa merekrut Cekatan ya kan untuk melepas ban itu kan ada kan? Betul. Kalau melepas ban di F1 itu kan Butuh waktu yang kira-kira di bawah 5 detik kan. Ini kawan ini kalau dilatih dengan apa bisa lebih di bawah itu lagi kan. Iya, jadi agak positif dia kayak gini. Oke, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini juga Ya, kedua agak seram juga ini, tak bukan kalah agak menarik. seram tapi memang seram. Jadi ada komplotan bersenjata mirip pistol betul. menyatroni salon di kawasan Jalan Pelamboyan Raya Medan Siang bolong ya. siang bolong. Nah, jadi ini terekam juga sama CCTV. Apa yang diambil mereka dari satu salonnya? Duit nih kayaknya. Duit, kemudian handphone dan ada sepeda Handphone, motor. ya. Sepeda motor diambil juga. Iya.
Ini memang banyak kejahatan ya, sehingga netizen kita pun sampai tolong dong bang katanya, kami resah dengan kota Medan sekarang katanya. Bung Ale lagi? Iya, Bung kan nggak Ale bisa lagi. nongkrong malam katanya. Oh iya, nongkrong malam sekarang iya, agak betul. takut kita Ya, ya. tapi mama ngapain nongkrong tengah malam? Apa nggak ada lakinya ini? Kayaknya laki ini, Ale ini laki. Ale, perempuan ini kayaknya. Ale. Tapi yang kedua ini cukup apa ya? Cukup bikin geleng kepala juga. Sekarang sudah tengah-tengah hari pun Iya, tengah hari. sudah berani beraksi gitu beraksi. kan. Dan pakai pistol. Pakai pistol lagi. Belakangan diketahui pistol itu dugaannya airsoft gun. Airsoft gitu kan. gun, airsoft gun pun kalau dari Kalau jarak dekat dia selesai mimis, jebol juga. Jebol pasti. Iya. Nah, ini ada videonya ya. Kita lihat dulu videonya. Lokasinya di pinggir jalan ya, Bang? Pinggir jalan, ini dekat simpang Pemda kalau nggak salah. Namanya simpang Pemda dekat satu kampus swasta yang besar ya. Dan kawasan ini kawasan ramai. Ramai loh. sebenarnya, Bang. Iya. Dan itu tadi pelakunya beraksi siang bolong gitu, kayak yang udah nggak ada takut-takutnya gitu. Mungkin udah kena narkoba juga nih, makanya berani nekat. Tadi reporter kita sempat berupaya wawancara dengan pemilik salon gitu, dan dia sempat kaget juga kok. Sudah viral aja gitu kan. Itu dari CCTV-nya dapat Iya. kan? Iya. Makanya ramai. Ini kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada Bung Ada Bung Alfiansa. Alfian. Halo, sore. bagus. Ya, Selamat selamat sore, Pian. Pian, tadi kalau menurut penuturan dari pemilik salon, kira-kira pelakunya ini berapa orang, Pian? Dan kemudian bagaimana kronologi sebenarnya? Kok tiba-tiba bisa ada yang masuk? Silakan, Pian. Bagus dan juga listeners. Ya, memang tadi kita sempat mendatangi lokasi itu tepatnya di jalan Pelamboyan Raya di dekat simpang Pemda. Di mana tadi ketika kita datang ke sana, pemilik salonnya sempat terkejut dengan kehadiran awak media untuk mempertanyakan soal aksi perampokan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Nah, tadi dia juga enggan memberikan keterangan kepada awak media karena kata dia itu sempat dilarang oleh polisi, dan katanya keluarganya itu misalnya polisi yang melarang untuk disebarluaskan video tersebut. Namun tadi sempat saya tanya-tanya juga terkait kronologis dari kejadian ini. Dia mengatakan bahwasanya peristiwa ini itu terjadi di hari Senin kemarin sekitar pukul 6 begitulah, bangun 6 pagi begitu. Di mana saat itu dia ini didatangi oleh sekelompok orang, itu ada sekitar 6 orang mengendarai sepeda motor, itu 3 atau 4 itu yang masuk ke dalam sambil membawa sebuah pistol yang belakangan diketahui merupakan airsoft gun, Bang. Nah, setelah itu dia melihat kedatangan dari para pelaku ini, pemilik salon dan juga dari pengunjung salon ini sempat terkejut dan sempat melarikan diri karena mereka ini langsung datang ingin merampok begitu, Bang. Karena ketakutan, akhirnya
satu tas milik korban dan juga handphone termasuk sepeda motornya ini berhasil dilarikan oleh para pelaku. Nah, menurut keterangannya memang si para pelaku ini sempat meletuskan senjata airsoft gun itu di lokasi dan itu juga dijadikan barang bukti oleh polisi dan polisi juga mengatakan bahwasannya itu memang merupakan senjata airsoft gun, Bang. Begitu, Bang. Pian, ternyata peristiwanya pagi hari ya, Pian ya, bukan siang ya? Ya, kejadiannya itu di pagi hari, Bang, ketika ada memang pengunjung yang ingin melakukan rias di sana, Bang. Belum ramai kondisi pada pagi itu, Bang. Gitu, Bang. Oke. Pian, tadi kan sempat disampaikan pemilik salon itu enggan memberikan keterangan karena ada pelarangan dari polisi. Itu kira-kira kenapa dilarang itu? Apakah mereka sedang dalam penyelidikan? Kan biasa seperti itu kan? Gak usah ngomong-ngomong kalian dulu gitu ya. Atau memang udahlah malas gitu. Itu kenapa, Pian? Nah, memang tadi sempat saya tanyakan juga mengapa tidak bersedia diwawancarai. Dia mengatakan bahwasanya pihak kepolisian itu yang tidak jelas dari polsek mana ataupun polres mana melarang dia untuk menyebarluaskan video itu. Dia mengatakan bahwasanya selain dilarang, dia juga tidak ingin viral dan ditengok oleh keluarganya polisi. Dia cuma masuk ke TV, Bang. Begitu, Bang, alasan dia, Bang. Cuma karena alasan itu ya. Padahal nggak apa-apa kan, kalaupun dipublish kan tentu ada desakan dari publik untuk mengungkap itu sebenarnya ya. Pihak kepolisian sendiri sudah ada komentar nggak, Pian? Sejauh ini bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ya, tadi sempat kita tanya juga dengan Kasarreskrim Polrestabes Medan, Bang, di mana pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan. Untuk para pelaku ini sudah teridentifikasi itu ada sekitar 5 orang begitu, Bang. Namun masih dalam pengejaran pihak kepolisian, Bang. Gitu, Bang. Oke. Baik. Oke, Pian. Thank you, Pian. Terima kasih atas laporannya. Barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut. Apakah para pelaku ini bagian dari komplotan misalnya geng motor atau begal yang mulai mencari mangsa lain gitu kan, atau memang ada indikasi keterlibatan oknum kan gitu. Karena dari apanya ya, dari gestur dan tampangnya dan gaya-gayanya ya, tongkrongannya lah istilahnya ya. Itu kan nggak kayak geng motor. Kalau geng motor kan kita tahu kan, culun-culun, sembrengen. Ini agak sedap ya. Iya, Pian, barangkali itu saja, Pian. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore, Bang Aroy dan juga Bang Agus. Oke, selamat sore. Atau jangan-jangan itu ya penyebabnya. Gak usah ngomong dulu, biar kami selidiki dulu, kayak kan. Biasanya begitu sih. Karena kan polisi mungkin penyelidiknya melihat, ini dari gaya-gaya tongkrongannya agak lain gitu, kan. Betul. Ini kayak apalah pengejaran Pak Samsul lah ini. Yang nongkrong deket Pak Samsulnya agak lain gitu kan. Makanya biasanya kalau yang agak-agak lain nih perlakuannya juga agak lain ya. Tapi kalau geng motor tadi kan cepat mereka. Ini geng motor ini. Tetap ya kan. Orang anak-anak SMA, SMP ya kan. Ini tinggal tarik aja. Amankan ya kan? Ini kan. Tinggal amankan. Tapi bisa nih, kita pasti yakin kalau mudah-mudahan alat komunikasinya tetap menyala gitu kan. Bisa. Ya, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga ini. Ini yang saya bilang tadi agak di luar Fikri ya. Fikri dan Nurul lah ya. Di luar Fikri dan di luar prediksi BMKG. Kalau kata orang-orang sekarang. Iya, di luar. Ini ada satu peristiwa yang sebenarnya bikin geli juga. Ini di Desa Gedangan, Kecamatan Pulau Bandring, Kabupaten Asahan. Ini warga menemukan di satu gudang tua ini penuh dengan pakaian dalam perempuan. Jadi sangat tidak biasa ini kan. Jadi digrebek oleh ada emak-emak di situ yang grebek kan. Jadi bilang, "Wih,
tandai, ada nggak sempak? Ini bisa dibilang pelaku begal celana dalam lah ya ini karena ditemukan banyak pakaian dalam mulai dari bagian bawah kemudian bagian atas juga. Nah ini kayaknya pelakunya ini patut diduga punya apa ya orientasinya seksual yang berbeda gitu ya. Makanya biasa kan sering gitu kita temui ada kasus pencurian celana dalam gitu atau kan. bread house ya. Itu fetisnya agak lain lah ya, agak nyeleneh. Itu biasanya memang dalam seksologi itu kelainan seksual dia, jadi dia bisa libidonya itu bisa meningkat naik ya kalau dia pegang itu sembari membayangkan untung nggak dijadikannya topeng ya. Ultraman ya. Jangan bergerak. Nah ini ada videonya nggak ya? Ini tadi ada sempat gambar lokasi dan wawancara warga juga. Ngomong. Aku nggak pandai ngomong apa yang mau aku bilang. Aku nggak pandai ngomong apa yang mau aku bilang. Oh tengok. Orang yang tandai. Sepak orang kampung yang hilang gitu. Ambillah di gudang Bu Pesek. Belakang rumahnya Bu Kunyil dulu. Woi tandai, ada nggak sepak kalian di sini woi? Nggak merasa sepak mana apa enggak? Ada sepak hilang. Tengok ini woi. Ada yang hilang nggak punya kalian? Lain sepak wedok kabehan. Iya. Aneh woi. Behanya dah. Entah dibuat apa ini. Mana kak? Ya aku masuk. Itu. Aku lu awak gak ada kepikiran sampai ditutupi gulo asal manen sama Abi. Ya kalau kan piye? Gak ada kepikiran. Dol kok tandai semua kan Dol? Jangan aku. Siapa namanya? Wah Anto yang mana sampai kini ambil ogin ya. Wah Anto ambil ogin ambil. Yang kehilangan woi. Itu siapa nih? Kira mau maya nggak tahu nggak nampak. Hilang itu siapa yang maya ibu? Hah? Ya itu makanya aku nggak tahu sampai pasti tuh. Viral. Yang merasa kehilangan sempak di kampung Dusun 3 Gedangan. Ini sepak mama ini. Ini banyak ini ya, dipampang sama orang tas siapa nggak tahu orangnya. Tuh tempat tidur. Datang aja di rumahnya Bu Pesek belakang. Rumah ladang. Udah. Viralin, viral. Udah. Rame penonton. Orang ibu. BH pun ada apa? Dalam ada BH-nya, masih yang dibungkus BH sama pakaian dalam celana dalam plastik pun ada. Itu dibuka, udah dibuka. Taruh situ, rupa tadi pagi tengok udah ada. Udah berhilangan ya, yang digantung juga hilang separuh. Ini memang sering kehilangan sih, tapi nggak prasangka di sini. Baru semalam. Baru ketahuan semalam. Pertama mau bersih ya, mau bersih dibukanya lah. Ditengok ambil cangkol, ditengoknya di dalam ada kejutan banyak. Ada BH, ada celana. Tuh ibu yang berkehilangan semua itu. Oh, ada berkehilangan. Tuh bu, itu Pak itu. Pada berkehilangan. Kira-kira Kak, ada nggak orang yang dicurigai? Jangan-jangan ada yang curigai ya. Cemana nggak curigai ya? Kami pun bingung. Kira-kira pelakunya sendiri kira-kira laki-laki atau perempuan? Kalau kayak gini pasti laki-laki lah. Ini kan dari diantara sana dalam tuh ada sana warga. Ya ada lah. Ada sih. Ada ya. Tandai semalam ibu keadaan pergi di mobil aja tanggal itu kan ada dalam ibu. Itu tadi keterangan dari salah satu warga yang kehilangan kayaknya ya. Tadi kalau ibu tuh dia nggak bilang ya. Cuma dia bilang banyak juga warga hilang. Wah Anto tadi. Wanto punya nih kayaknya. Ada juga punya Maya. Punya Wanto. Tapi kok tahu dia punya Wanto? Nah ini masih menjadi misteri sebenarnya siapa pelaku yang mengambil dan mengumpulkan celana dalam itu ya. Dan tadi kelihatannya
ada tempat semacam tempat tidur sebenarnya itu Ada. ada karena dibuat alas gitu kan Iya. gitu. Ini kayaknya sambil berhalusinasi iya, kayaknya. berimajinasi, Berkhayal lah ya, iya, berkhayal gitu ya berkhayal. sambil Sambil melihat itu ya. pegang-pegang gitu ya. Tapi itu kayaknya kalau dilihat sekilas tadi itu bersih semua kan? Bersih dan digantung dengan Artinya dengan memang diambil dari jemuran. kayaknya ya Coba. pasti dari jemuran lah. Dijemur kan silap sap Ambil. gitu ya kan masuk. Bisa apa nih dia? Buka usaha deh nih. Toko Toko sempak. Jadi dijual nih. Bisa. Jual. Jadi kita coba menanyakan langsung kepada reporter kita, ada Alip. Ya, Lip. Ya, selamat sore Bang Rai, selamat sore Bang Agus, Ya, selamat sore Medan. Selamat sore Lip. Ini kayak mana Lip? Kok bisa apa ya? Ada semacam peristiwa yang menggelikan dan mengejutkan juga sebenarnya. Ini awal mulanya penemuan celana-celana dalam ini siapa yang menemukan kok bisa akhirnya jadi rame gitu kira-kira? Ya, terima kasih Bang Rai, terima kasih Bang Agus. Ini pertama kali viral pada minggu kemarin Bang, di mana Farida sedang hendak mengecek gudangnya karena ada yang ingin menyewa Bang. Farida mana? Ibu tadi bukan? Yang tidak pakai jilbab Bang. Oh iya. Nah, kemudian dia membersihkan Bang gudang tersebut untuk bakalan disewa gitu. Kebetulan gudang tersebut kosong selama 2 bulan Bang. Namun saat dia hendak membersihkan tersebut, dia dikejutkan dengan adanya tumpukan celana dalam dan pakaian dalam wanita Bang gitu Bang. Saat itu dia spontan memanggil rekan-rekannya yang di sekitar untuk mempertanyakan siapa yang ada di sini gitu. Nah, tidak habis Celana pikir siapa maksudnya? Iya Bang, ternyata tak habis pikir tetangga-tetangganya melakukan live Bang, aksi live Facebook gitu. Sehingga viral di media sosial Bang, gitu Bang. Oh, jadi awal mulanya karena mau bersih-bersih, kemudian melihat kok ada tumpukan ini gitu ya. Bu Farida pun langsung panggil. Tapi ya. punya Bu Farida nggak ada di situ ya? Nggak ada ya? Katanya pun ada Bang. Oh gitu pula ya. Iya. Berarti ini bukan orang jauh juga sebenarnya ya. Memang Lip itu dua bulan tadi ya. 2 bulan gudang itu kosong. Di kurun waktu yang sama memang banyak terjadi kehilangan warga-warga sekitar itu kehilangan ininya ya. Celana dalam dan pakaian dalamnya. Iya Bang, dalam waktu sebulan ini memang mereka mengatakan hampir semua gitu. Yang datang itu, lah ini punyaku gitu Bang. Ada nggak kira-kira yang mereka curigai? Makanya warga terkejut Bang saat menemukan hal tersebut dan mencurigai ada salah seorang lajang yang adalah sekitar segitu Bang, daerah itu Bang gitu. Ada yang dicurigai ya? Ada. Iya Bang. Kenapa dia dicurigai? Ya, Apa pernah kenapa? tertangkap sebelumnya atau dia misalnya pernah melakukan ODB misalnya operasi dinding bolong atau semacamnya gitu kira-kira? Ya tadi saya sempat tanyakan Bang, cuma mereka bilang nggak tahu sih apa alasannya, mau gimana curigainya karena nggak ada jumpa langsung Bang buktinya gitu. Cuman mereka curigai karena dia lajang ada sedikit kelainan gitu Bang. Oh, ada. Maksudnya kelainannya bagaimana tuh, Lip? Ada seperti kurang-kurangnya gitu Bang. Oh, sekilo kurang semuk lah ya. Iya. Kalau dari pihak desa gimana? Apa misalnya solusinya apa? Misalnya sama-sama ngumpulkan warga untuk menangkap pelakunya atau gimana? Iya Bang, tadi saya sempat konfirmasi ke desa, cuman belum ada jawaban Bang sampai saat ini Bang. Nanti akan saya update lagi Bang. Oke, siap. Lip, apanya tadi semua yang ditemukan tadi apa sudah dibagi-bagi lagi atau gimana Lip? Tadi kan masing-masing kan mengidentifikasi ini punyaku. Mereka ngambil atau sekarang barang-barang itu dijadikan barang bukti dikumpulkan di apa namanya di balai desa atau dilaporkan ke polisi atau bagaimana? Untuk barang buktinya Bang, sebenarnya kan waktu dia dibersihkan itu Bang ada yang dijemur dan juga ada yang dalam plastik Bang gitu, dalam karung. Nah saat mereka tinggalkan, kemudian tadi kami datang lagi Bang, yang dalam karung itu sudah hilang Bang gitu Bang. Yang juga itu udah diambil oleh pelakunya Bang gitu Bang. Diambil lagi sama pelaku. Jadi tinggal yang dijemur aja Bang yang ada. Itu Bang. Oh sebelumnya ada dalam goni ya? Apa jumlahnya banyak atau gimana Lip? Ya jumlahnya cukup banyak Bang katanya karena warga sudah mengidentifikasi, ini punyaku gitu Bang, hampir satu desa Bang gitu. Banyak? Satu desa?
Makanya bisa buka toko sempak. Iya. Atau mau jualan apa itu? Tapi pelakunya sempat balik berarti ya, Lip? Enggak. Ya, Bang? Setelah ditemukan itu terduga pelakunya kira-kira sempat balik enggak ngecek itu? Ya, mereka menduga sempat balik dan mengambil itu, Bang, mengambil yang karungan itu, Bang. Oh, iya. Bukan cuma pakaian dalam perempuan ya, Lip ya. Laki-laki juga ada ya. Tadi ada Wanto katanya. Khusus wanita, Bang. Oh, khusus wanita. Atas dan bawaannya, Bang. Oh, jadi Wanto tadi siapa? Oke. Baik, Lip. Barangkali nanti bisa di follow up ke pemerintah desa seperti apa, misalnya agar warga desa tidak resah dan tidak menimbulkan semacam apa ya kegaduhan lah di desa. Kira-kira apa solusinya, apa yang akan ditawarkan pihak desa. Barangkali itu saja, Lip. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bang Rai, terima kasih Bang Agus. Selamat sore Medan. Iya, selamat sore. Kayaknya Alip mau ikut lidik juga. Ini agak aneh memang, kasusnya agak di luar Fikri. Di luar Nurul lah. Kan? Tapi memang ada banyak ya kalau soal-soal seksual gitu, memang banyak sekali yang aneh-aneh ya. Ada tuh dulu kasus-kasus yang menunjukkan alat kelaminnya di depan umum. Ada beberapa kali dan pelakunya ada juga yang masih berkeliaran dan sempat ada yang diamankan waktu itu. Yang diamankan. Jadi ini ada gejala itu ya, Bang? Gejala keanehan ya, apa namanya, menyimpang. Jadi dia mungkin melihat lambaian lihat rumbai-rumbai itu ya, sehingga muncul fantasi-fantasinya seksual gitu ya. Ada ya orang banyak, gitu ya. Ada yang celana dalam, ada bahkan yang menakin. Oh iya betul. Boneka-boneka itu, toko, boneka toko itu ada yang seperti itu kan. Yang boneka toko dia merasa libidonya naik. Aneh itu seperti itu. Apa setengah heng juga? Heng pasti ya kan. Oke, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk. Tapi aku penasaran Anton. Kayaknya Anto mana Anto gitu. Oh iya, manggil. Oh, iya, bukan itu nyawa Anto. Enggak. Baik, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama menyangkut pencurian ban mobil yang akhir-akhir ini sangat sangat masif ya terjadi di wilayah Kota Medan. Ini pelakunya dicurigai menumpangi angkutan kota nomor 10. Nanti kita cari kira-kira lane mana itu lane mana ya betul. Udah lama juga sebenarnya gampang dicari kalau polisi cepat bergerak sebenarnya. Apalagi ini sudah banyak memakan korban ya Bang, dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit cukup besar tadi ya, untuk bapak yang tadi yang di Marelan itu berapa juta katanya 20 ya. Dengan dari ban yang hilang plus dia beli bekas 5 juta sama 15 juta 20 juta. Nah ini mudah-mudahan aparat kepolisian bisa segera menangkap pelakunya lah. Gitu kira-kira itu harapan tadi para korban ya. Terus yang kedua tadi menyangkut masalah adanya aksi perampokan bersenjata pistol. Ternyata yang terjadi di satu salon Jalan Flamboyan Raya. Tadi awalnya kita mengira itu terjadi siang bolong, ternyata tadi diklarifikasi oleh Pian bahwasannya itu pagi jam 6. Ini kayaknya berarti ada kemungkinan mau dirias ya. Iya, dirias mau kegiatan wisuda apa gitu. Atau ke gereja. Ibadah gitu kan. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa segera ditangkap karena pelakunya lebih dari 2 orang dan dicurigai 6 katanya. Iya, dicurigai ada 6 gitu. Tapi kalau polisi tadi bilang kira-kira 5. Nah ini juga mudah-mudahan bisa cepat ditangkap. Terus yang terakhir ada berita yang tadi tak kalah menggelikan, kasus penemuan setumpuk celana dalam gitu. Banyak katanya. Ada yang masuk dalam goni, tapi dalam goni hilang. Dan ternyata satu desa merasa kehilangan. Nah ini ajaib sekali nih. Satu desa loh nggak tanggung. Dan ada sempat ditemukan satu goni malah, tapi yang di goni itu sudah tidak ada lagi. Patut diduga memang ada yang mengambilnya gitu ya.
setelah ketahuan gitu diambil. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Ya, barangkali itu saja Bang. Ada yang mau ditambahkan lagi sebelum menutup segmen Selamat Sore Medan? Sepertinya nggak ada ya, karena harapan kita yaitu tadi sebagaimana harapan Pak Wali Kota agar pelaku-pelaku kejahatan di Kota Medan bisa ditangkap, diproses dan hukum. Kita merasa aman dan nyaman lah. Betul. Nggak aman tuh. Kita pulang dari kantor aja agak was-was ya, betul. Kita agak pulang malam dari tempat kawan daerah Sunggal misalnya, itu udah pulang ini payah di sana gitu kan. Makanya ini harapan kita sama dengan harapan Pak Wali agar kiranya pelaku kejahatan bisa ditindak tegas saja begitu, agar ada efek jerah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.